Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Adriano 9. Pada kesempatan kali ini saya akan buatkan video simulasi pemasangan paketan lampu single Proji AS Turbo Gen 2 kanan kiri menggunakan Duromoto M5 sesuai request dengan ownernya di NMAX lama atau NMAX old. Untuk paketan sendiri di sini menggunakan saklar kanan Lexi dan juga saklar kiri Vixen, dan yang pasti dua relay set ya, jadi satu untuk ke bagian Proji-nya, satu lagi untuk ke bagian lampu Duromoto M5. Dan untuk saklar hapak sendiri nanti di sini kita pasangkan di bawah saklar kiri Vixen seperti ini ya, jadi nanti tidak di spion tetapi di bawah saklar kiri Vixen supaya lebih simpel dan tidak banyak menggunakan saklar tambahan. Oke, jadi kita langsung review satu persatu itemnya apa aja sih yang didapat jika kita membeli paketan lengkap single Proji AS Turbo Gen 2 kanan kiri menggunakan Duromoto M5. Dan kebetulan ownernya itu sudah menggunakan stang fatbar, maka di sini sudah saya panjangkan dari soket standarnya atau yang aslinya kita panjangkan kurang lebih sekitar 35 sampai 40 cm ya. Jadi nanti di bagian stangnya itu bersih, nggak ada penempatan soket sama sekali. Nanti soket kumpul ada di bawah speedometer. Ini juga ini yang bagian kirinya, satu lagi di bagian kanannya. Ya, jadi kita sudah rubah semuanya di perkabelannya supaya lebih simpel dan tidak banyak sambungan perkabelan dan di bagian soket. Di bagian headlamp sendiri kita menggunakan retrofit full plastik, jadi untuk penampakan belakangnya seperti ini, dan di bagian bawahnya kita menggunakan electric leveling Koito original baru. Terus bagian sen dan kanan kirinya ini senja ya, senja tapi kita fungsikan sebagai sen tambahan, maka hasilnya seperti ini. Terus di bagian depannya kita buatkan sepresisi mungkin ya, jadi walaupun kita coak tapi kita lihat looknya supaya terlihat full dan juga tetap fungsional, tidak asal mencoak di bagian depannya. Dan di bagian kanan kiri Duromoto M5 juga kita buatkan presisi ya, jadi tidak ada posisi yang lebih kanan atau lebih ke kiri. Hasilnya seperti ini. Di bagian headlampnya di sini keluar ada 3 soket ya, soket 4 pin, soket 3 pin, dan soket 2 pin. Soket 3 pin untuk Proji, soket 4 pin untuk Duromoto M5, dan soket 2 pin untuk bagian senja atau bagian dekil. Di bagian bawah electric leveling kita menggunakan soket 3 pin juga. Lalu kanan kirinya sudah kita buatkan soket PNP untuk bagian sen atau sen tambahan. Nah, di sini ada relay set yang untuk memfungsikan Duromoto M5. Lalu satu lagi untuk memfungsikan bagian Proji-nya ya. Jadi nanti yang di bagian Duromoto M5 kita sambungkan ke bagian soket 4 pin ini. Nah, lalu yang di bagian Proji-nya kita pasangkan ke bagian soket 3 pin yang ini. Nah, kalau untuk yang di bagian Duromoto M5 ini tinggal disambungkan saja ke bagian soket negatif massa ya atau body. Nah, di bagian ini tinggal disambungkan atau pasangkan ke soket headlamp. Ya, soket itu dilepas lalu pasangkan ke bagian sini. Ini satu, terus satu lagi yang ini, lalu baru dipasangkan soket yang untuk Proji-nya seperti ini. Ya, jadi ini dulu baru yang ini. Yang buat relay set Duromoto M5 dulu, baru untuk yang di bagian Proji-nya seperti itu. Oke. Lalu di sini ada soket 3 pin di bagian lampu relay set Duromoto M5. Tinggal disambungkan saja ke soket 3 pin dari saklar hapak. Karena untuk fungsi lobbynya warna kuning, maka saya buatkan seperti ini. Ya. Karena ini sesuai requestnya, nanti penempatan ada di bawah saklar kiri Vixen. Nah, di sini ada 2 kabel negatif. Satu kabel negatif kita pasangkan ke bagian relay set di bagian Proji yang sudah kita sediakan ya, di bagian sini soketnya warna kuning. Kenapa kita buatkan 2 ya? Di sini ada negatif massa ada 2, satu lagi
untuk penambahan arus negatif. Dari negatif aki tinggal disambungkan ke bagian baut yang ada di bawah speedometer. Lalu untuk kabel positif aki sendiri kita buatkan dua, satu untuk bagian proji, satu lagi di bagian relay set Duromoto M5. Nah, seperti ini ya. Jadi sangat mudah sekali karena semuanya sudah kita buatkan PNP 100%. Lanjut, di sini ada saklar kiri fiction yang sudah kita custom untuk pemutus lampu utama dan juga untuk bagian senja. Nah, yang pasti soket 6 pin ini mengganti soket yang ada di bawaan motor saklar kiri ya. Terus soket 3 pin ini nanti tinggal disambungkan ke bagian soket 3 pin yang ada di saklar kanan. Lalu yang kuning ini untuk bagian high beam atau pass beam yang ada di bawah cover stang atau yang sudah kita rubah di bawah speedometer. Lalu soket 2 pin ini yang warna biru, karena fungsinya untuk senja, maka kita sambungkan saja ke bagian sini. Oke. Nah, terus ada soket 2 pin. Ini tinggal disambungkan ke bagian atau arah dasar proji, karena ini untuk memutus lampu projinya. Di sini pun sudah saya sediakan karet, jadi nanti pemasangannya itu lebih aman. Nah, ini udah masuk semua. Di bagian spoon pun kita menggunakan yang original STP ya, jadi tidak mudah lepas nanti. Nah, seperti ini kan biar lebih aman ya. Terus di bagian saklar kanan Lexi yang sudah kita custom juga untuk soketnya lebih panjang ya. Ini ada 3 soket, jadi ada soket 2 pin ini yang pasti untuk starter. Soket 3 pin ini ya, soket 3 pin yang ini tinggal kita sambungkan ke soket 3 pin yang ada di saklar kiri fiction. Fungsinya adalah untuk mengaktifkan lampu hazard seperti ini. Oke. Lalu di bagian electric leveling atau saklar electric leveling ya, yang ini sudah kita custom juga di bagian lampunya, sudah kita buatkan terang. Cara pemasangannya ini biasanya di bagian soket senja. Jadi pas senja menyala, si electric leveling itu sudah bisa dinyalakan. Karena di bagian lampu Duromoto M5 tetap kita bisa setel naik turun, karena satu rangkaian di bagian bracketnya dengan proji. Jadi walaupun kita menggunakan Duromoto M5 bisa kita setel naik turun, bukan hanya di projinya saja. Nah, ini soket yang senjanya kita cabut dulu, lalu kita pasangkan di bagian soket saklar electric leveling yang sudah kita sediakan, PNP juga ya. Jadi seperti ini nanti posisi jalurnya, sangat jelas sekali. Dan dari soket electric leveling 3 pin ini tinggal disambungkan saja ke bagian soket electric levelingnya ya, yang 3 pin ini. Biasanya kalau khusus buat luar kota ini pasti saya kasih keterangan, kasih nomor semua ya, supaya tidak bingung dalam pemasangannya. Ini karena langsung nanti akan saya pasang ke motornya, maka tidak saya berikan nomor. Tapi nanti saya coba lihat dulu deh, supaya nanti kalau pas bongkar pasang juga lebih mudah, walaupun kita sudah buatkan soket ke soketnya. Nah, satu lagi, nah karena di bagian sini kita fungsikan untuk pemutus mesin, maka kita buatkan soket kabel atau kabel soket seperti ini. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 65 cm. Nanti tinggal disambungkan saja ke soket 3 pin yang ada di saklar Lexi seperti ini. Nah, lalu yang di bagian ujung sininya ya, di bagian ujung sininya tinggal disambungkan atau dipasangkan soket standar samping ya untuk pemutus lampu utamanya. Ini ke bagian soket atas, ini bagian soket bawah. Jadi nanti sistemnya otomatis kan soket standar samping seperti ini ya. Jadi ini contoh bagian atas, ini contoh bagian bawah. Sebenarnya sama hampir kayak gini. Tapi di sini karena buat pemutus maka saya buatkan
rangkaiannya berbeda juga ya. Jadi nanti untuk pemasangan sama, tapi hanya rangkaian yang fungsi yang berbeda. Jadi nanti ini seperti ini seperti ini sama ya. Jadi masing-masing soket kita buatkan semua PNP 100%, tidak ada pemotongan kabel sama sekali. Di sini saya hanya menyontokkan di sandar samping ya, bukan ke bagian senja. Takutnya nanti teman-teman salah persepsi ke bagian lampu senja. Nah, ini saya lepas lagi. Jadi engine stop yang ini tujuannya atau berfungsi untuk on off mesinnya. Jadi mesin bisa dimatikan di bagian sini. Oke, cukup sekian untuk video simulasi pemasangan. Paketan lengkap single Pro GAS Turbo Gen 2. Kanan kiri menggunakan lampu Duromoto M5 untuk lobby warna kuning ya di saat pas kabut atau hujan di malam hari. Saklar kanan menggunakan saklar Lexi, saklar kiri menggunakan saklar kiri Vixen. Tombol electric leveling kita menggunakan yang OM angka. Saklar kapak 2 mode yang versi premium. Satu relay set untuk Pro G, satu lagi relay set untuk Duromoto M5, semuanya rakitan. Pada kesempatan kali ini, jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi kami sendiri untuk sementara ini masih di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabunga 15, RT 1 RW 2 nomor 167, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rian Asoris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.